Perkenalkan, namaku Bila. Ini adalah pengalamanku saat mendaki di Gunung Merbabu. Tepatnya di bulan Agustus sebelum acara pendakian, aku diajak naik ke Merbabu. Memang ada tantangan tersendiri naik gunung di malam satu suro yang tepat jatuh di bulan September. Aku sendiri sedikit ragu sebenarnya, karena aku memang cukup peka dengan hal-hal yang berbau mistis. Sebelum acara pendakian dilakukan, jauh hari kami sudah ramai membincangkan acara pendakian ini di grup pendakian kami. Awalnya banyak yang mau ikut, tapi kemudian terpecah, karena ada sebagian dari kami malah milih memutar haluan naik ke Gunung Lawu. Mohon maaf sebelumnya, cerita ini bukan untuk menakuti atau membuat mimpi buruk bagi para pendaki, tapi sebatas sharing pengalaman. Dan adapun lokasi base camp dan lain-lainnya akan kami samarkan demi kenyamanan mendaki di gunung ini. Lanjut ke cerita, malam ini adalah malam satu suro, malam yang cukup sakral bagi adat Jawa, karena diyakini malam satu suro adalah malam di mana eksistensi bagi gaib dan yang tak kasampata sedang berada di puncaknya. Aku mendaki bersama 3 rekanku, yaitu Ricky, Lukman, dan Agus. Kami semua berkumpul di daerah K, sesuai planning yang sudah direncanakan. Dari daerah K, kami lanjut naik motor menuju base camp yang berada di lereng Merbabu. Perjalanan begitu menyenangkan, padahal kalau tidak salah, waktu itu hampir bersamaan dengan fenomena Super Blood Moon. Menuju ke arah lereng gunung tersebut, kami menghadapi sebuah tikungan yang tajam, turunan dan jalan menukik yang sangat ekstrim, dan sebagian tidak ada pembatas jalan alias langsung berhadapan dengan jurang. Wah, bulannya gede banget, Bil, ucap Rizky kepadaku. Iya bang, bagus, jawabku. Bulan yang terlihat sangat besar ditambah udara dingin pegunungan sungguh komposisi yang menegangkan sebenarnya. Bang, tolong jalan lebih cepat, ucapku sambil menyuruh. Memang kenapa, Bil? Jawab Ricky. Udah, pokoknya jalan lebih cepat, ucapku sambil menutup muka. Ricky pun menuruti ucapanku, diikuti oleh Agus dan Lukman yang ada di belakang. Ricky terlihat bingung dengan permintaanku, tapi aku yakin Ricky pasti paham jika aku bertingkah aneh, pasti ada sesuatu yang aku lihat. Ya, aku melihatnya. Aku melihat sosok perempuan berjubah putih dan berambut panjang di pinggir jalan, dan perempuan itu melambaikan tangannya padaku. Lambaian tangannya begitu lemah gemulai, serasa ingin meminta tumpangan kepada kami. Lupakan. Singkat cerita, kami pun hampir sampai di dekat base camp, meskipun harus jalan sekitar 3 km lagi, dengan tanjakan super ekstrim yang harus kami hadapi. Yang terlihat hanya bentangan terasering dan kebun warga di sekitar lereng gunung. Sampailah kami di base camp, dan waktu itu sudah menjelang malam. Kami pun bergegas mendaftar. Karena menggunakan sistem online, kami merasa was-was kalau tidak dapat antrian untuk naik karena sangat ramai di sini. Setelah kami memarkir motor, kami melanjutkan naik menuju pos pendaftaran yang berada di atas. Kami pun membayar 15.000 per orang. Itu pun harus booking online jika tak mau mengantri terlalu lama. Sebelum puncak, kami diharuskan mengikuti briefing. Di antaranya mengecek perlengkapan dan logistik. Juga kami mendapat himbauan agar tidak membawa minuman keras dan tisu basah. Akhirnya briefing sudah dilakukan. Kami pun dihimbau agar berhati-hati saat mendaki dan diminta membawa sampah ketika kami nanti turun. Tapi tiba-tiba penjaga pos berbisik pada Ricky. Dan saat itu aku sedikit mendengarnya. Hati-hati, kalau lihat apa saja saat mendaki, tolong jangan dihiraukan. Pokoknya lanjut jalan terus, dan
jangan istirahat terlalu lama. Sontak, Ricky langsung pucat dan agak merinding. Begitupun dengan aku. Aku lihat penjaga pos itu hanya tersenyum. Senyum penuh teka-teki, senyum yang membuat kami semua merasa merinding. Akhirnya kami pun melangkahkan kaki di pijakan pertama di hutan merbabu. Suasana saat itu terasa gelap, sunyi dan sepi. Hanya suara dahan dan serangga yang terdengar. Formasi kami saat itu, Ricky berada di depan sebagai leader, diikuti aku dan Agus. Kemudian paling belakang adalah Lukman. Kami berjalan perlahan, melewati bak sampah di sebelah sisi kiri, dan sisi kanan kami adalah hutan belantara. Lukman, jangan tarik-tarik rain coverku dong. Ucapku pada Lukman, karena aku merasa ada yang menarik tasku dari belakang. Enggak kok, kamu gak lihat apa? Aku kan di samping kamu. Nih, bawa trackpole sama air mineral. Jawab Lukman, dan benar saja. Lukman semua tangannya memegang trackpole dan air mineral. Aku pun langsung terdiam dan tidak membahasnya lagi. Tapi tiba-tiba ada yang menarik rain coverku lagi dari belakang. Dan kali ini tubuhku menjadi terasa berat. Aku pun mencoba menoleh perlahan-lahan ke belakang. Dan saat aku menoleh, terlihat ada sosok yang menarik rain coverku. Sosok itu adalah sosok perempuan berjubah putih, bermuka pucat, berambut panjang, dan tangannya terlihat membiru. Astagfirullah, ucap batinku sedikit kaget. Aku pun berjalan dengan tubuh gemetar penuh rasa takut. Aku tundukkan kepala dan mencoba terus melangkah, sambil berusaha melupakan kejadian itu. Kami pun berjalan dengan trek naik turun, tapi masih sekiranya banyak landainya. Setelah kurang lebih kami berjalan 1 jam, akhirnya sampailah kami di pos 1. Dan berawal disinilah perjalanan malam berbintang berubah menjadi malam mencekam. Kami memutuskan sejenak istirahat di sini, sekedar minum dan menghela nafas. Luk, jangan istirahat di pohon itu, ucapku pada Lukman, karena entah kenapa aku merasa kalau di situ bukan tempat yang tepat untuk beristirahat. Emang kenapa, Bill? Jawab Lukman padaku. Pokoknya jangan di situ, ucapku pada Lukman. Alah, gak apa-apa, Bill. Jawab Lukman dengan santai. Aku pun kesal dan akhirnya membiarkan Lukman istirahat di bawah pohon itu. Lihat gak? Itu tuh ada tenda di dekat pohon gede itu. Ucap Rizky sambil menunjuk ke arah tenda yang terletak di dekat sebuah pohon besar. Coba dicek yuk. Siapa tahu kita ditawari kopi. Ucap Agus sedikit tertawa. Ricky dan Agus pun mendekati tenda itu untuk memeriksa. Mereka pun mencoba menyapa. Permisi, Mas, Mbak. Ucap mereka berdua. Tapi tidak ada jawaban dari kedua tenda itu. Coba didekati, dipanggil dari depan tenda, ucapku. Mereka berdua pun memanggil lagi. Mas, Mbak, permisi. Tapi tetap tak ada sahutan. Akhirnya Ricky pun mencoba membuka tenda tersebut dari depan. Dan ternyata di dalam tenda itu tidak ada siapa-siapa. Aku langsung merinding. Semua bulu kuduk serasa berdiri. Ditambah udara dingin dengan hawa udara yang sama sekali tidak enak. Benar-benar mistis dan horor suasana di pos 1 ini. Aku pun beralih melihat Lukman, karena dari tadi dia tidak ikut bicara. Saat kulihat Lukman, ternyata dia sudah tertidur. Tapi ada yang aneh. Aku melihat di atas tubuh Lukman ada kain putih yang begitu panjang. Saat aku coba melihat ke atas kain itu, seperti tak ada ujungnya dan seperti bergelantungan. Ternyata di ujung kain itu
Ada kepala dengan rambut panjang menempel di pohon dan seperti ingin mendekati Lukman. Sontak aku pun langsung berkata, Lukman, bangun, ayo lanjut. Iya Bill. Jawab Lukman langsung terbangun berdiri mendekati kami. Kulihat sosok itu langsung memandangku dengan kengerian dan senyum yang menakutkan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi. Setelah sekian jam kami berjalan, sosok perempuan berjubah putih itu terus saja mengikuti kami dari belakang. Singkat cerita, sampailah kami di pos 2. Bang, kita bongkar tenda di sini aja ya. Pintaku berariki. Apa nggak kejauhan kalau nanti kita mau sambil attack? Ucap Ricky sambil bertanya. Enggak bang, nanti aku bangunin jam 5 pagi. Jawabku. Ya udah deh. Jawab Ricky kemudian. Kami pun akhirnya mendirikan tenda di pos 2 di dekat pohon rimbun dan ilalang di sisi belakang. Kami mendirikan tenda dengan posisi berhadapan-hadapan. Sialnya, aku harus di tenda sendirian karena aku cewek dan yang lain merasa tidak enak kalau harus setenda dengan cewek. Bang, masa aku di tenda sendirian? Aku kan takut bang. Ucapku. Udah nggak apa-apa Bill. Masa aku harus nemenin? Kan nggak enak. Lagian bukan muhrim. Jawab Ricky. Dan yang lain pun juga berkata hal yang sama. Merasa tidak enak jika tenda berdua denganku. Akhirnya kami tidur di tenda masing-masing. Mereka di tenda bertiga dan aku harus menerima tidur di tenda sendirian. Saat itu udara dingin kian menusuk. Mungkin saat itu suhu sudah mendekati minus derajat karena ingus tak hentinya keluar dari hidung dan embun pun sudah menjadi es. Akhirnya aku mencoba untuk tidur. Posisiku saat itu menghadap ke kanan. Udara yang menembus tenda sungguh terasa dingin, tapi lama-lama suhu udara berubah menjadi gerah dan panas. Aku pun terbangun dan mencoba berbalik merubah posisi menghadap ke arah kiri. Tapi saat tubuhku menghadap ke arah kiri, aku dikagetkan dengan sosok yang melotot dengan mata hitamnya. Sosok dengan wajah melepuh hitam dan membusuk. Sosok dengan kain putih kotor bercampur tanah. Dia berada tepat di depan muka dan memandangku. Ingin rasanya aku berteriak meminta tolong, tapi mulutku seperti terkunci. Badanku pun terasa lemas tak berdaya dan tak bisa aku gerakkan. Sosok menyeramkan itu masih menatapku dengan wajah hitamnya. Wajah dengan kucir di ujung kepalanya. Ya, sosok itu adalah pocong. Dia menatapku dengan tatapan penuh dendam. Aku pun lalu memaksa menutup mata dan berdoa sebisaku. Aku paksa badanku untuk berbalik lagi, tapi tetap saja tak bisa bergerak. Setelah aku terus berdoa, kemudian badanku perlahan mulai bisa digerakkan. Dan akhirnya aku pun tertidur. Pagi pun datang. Suara riuh tenda tetangga mulai terdengar. Mereka tampak bersemangat ingin berburu sunrise. Para pejuang senja mulai berbondong-bondong melantunkan jejak kaki. Debu bertebangan penuh sesak. Aku kala itu masih saja teringat kejadian tadi malam dan penasaran apakah sosok itu masih mengikuti di belakang. Aku pun mencoba membalikkan badan dan alhamdulillah sosok itu sudah tidak ada. Aku pun merasa lega. Aku kemudian meraih resleting pintu tendaku. Baru juga separuh pintu tenda terbuka, di depan tenda tampak sosok perempuan berjubah putih itu sedang duduk dengan muka yang pucat dan datar. Akhirnya, kututup lagi pintu tenda itu dengan perlahan, dan aku sedikit mundur. Tapi, tiba-tiba di belakangku seperti ada yang mengganjal. Saat aku coba menengok ke belakang, ternyata sosok perempuan itu sudah ada di dalam tendaku. Sontak aku pun langsung berteriak sekencangnya.
Teriakanku yang keras membuat Ricky, Lukman, dan Agus masuk secara paksa ke tendaku saat itu. Bila, kenapa kamu? Tanya Lukman. Itu di belakangku, Luk. Jawabku dengan penuh rasa ketakutan. Mana? Gak ada apa-apa, Bil. Ucap Ricky menyahut. Yaudah, ayo keluar. Habis ini kita lanjut naik lagi. Ajak Agus. Aku pun ditenangkan oleh mereka, sembari bercanda dan buat sarapan bubur dan mie instan. Tapi sialnya, perempuan berjubah putih itu masih di sekitar tenda kami. Serasa betah sekali mengganggu kami, terlebih aku pribadi. Selesai sarapan, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tenda tetap berdiri dan kami tinggal. Tapi kami gembok resletingnya untuk jaga-jaga jika saja ada orang yang jahil mencuri barang di tenda kami. Singkat cerita, dari pos 2 menuju pos 3 memakan waktu kurang lebih 1 jam. Karena medan yang ditempuh amat sangat menanjak dan cukup curam. Tapi jiwa kami tak berkobar, meski hembusan debu selalu menerjang tubuh kami. Sampainya di pos 4, Sabana 1, kami bisa bernafas dengan lega karena disuguhi pemandangan yang sangat menawan, meski saat itu sedang musim kemarau. Terlihat pohon edelweiss masih tumbuh subur dengan indahnya. Bunga lambang keabadian yang hanya bisa difoto dan tidak untuk dipetik. Karena saat kita mendaki gunung manapun, ada aturan yang harus kita patuhi, yaitu jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali foto, dan jangan berkata kasar atau sembarangan kecuali berzikir atas kebesaran semua ciptaannya. Di pos 4 ini, kami bertemu dengan rombongan pendaki dari kota S. Mereka lalu mengajak kami untuk jalan bareng menuju puncak. Tapi lagi-lagi kita berhadapan dengan tanjakan setan, atau tanjakan yang sering disebut dengan jembatan setan, karena memang terjal sekali tanjakan itu. Dari pos 4 ke pos 5 Sabana 2 menempuh waktu sekitar 1 jam lebih. Di pos 5 Sabana 2 dapat kita lihat sabana membentang luas. Jika di musim penghujan, sabana di sini sangat menghijaukan mata, membuat kita ingin berlama-lama di sini dan tak ingin lanjut ke puncak. Di atas pos 5 bisa kami lihat langsung puncak merbabu, yaitu puncak Genteng Songo, dan sebelahnya puncak Triangulasi. Tapi semua tidaklah mudah, karena kami harus berhadapan dengan tanjakan mesra atau tanjakan cinta. Di sini mungkin banyak pendaki yang emosi dan cemburu, karena sedikitnya ada pasangan pendaki yang naik di tanjakan ini dengan bergandengan tangan dengan pasangannya. Setelah kami dibayang-bayangi puncak Triangulasi dan Genteng Songo di bawah Pasar Setan, sambil memandang gagahnya Gunung Merapi yang mengintip dari kejauhan, akhirnya kami sampai juga di puncak Genteng Songo. Dan kami pun berfoto-foto dengan pendaki di kota S. Dan setelah itu akhirnya kami pun turun, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Bang, ayo turun. Nanti kita kemalaman sampai base campnya. Ajakku pada mereka. Ya udah, ayo Bil turun. Jawab Ricky. Kami pun turun menuju Sabana 2. Masih dengan pemandangan yang membuat kita enggan beranjak dari tempat ini. Tapi apalah daya, semua sirna karena ketakutanku pada malam hari. Kami pun turun menuju Sabana 2 pos 5. Tak terasa kami sampai di pos 3. Sayang, senja mulai mengucapkan perpisahan pada bilik sore hari. Akhirnya datanglah kembali malam mencekam yang kutakuti. Kami pun dengan cepat menuruni pos 3 berbekal pertolongan cahaya senter dari pendaki dari kota S yang bersedia ikut untuk turun bersama kami. Tapi sial, aku melihat makhluk gaib berbentuk barong. Tapi aku gak peduli, aku tetap lari kecil menuruni medan curam ini. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1. Tapi sebelum itu, aku dikagetkan dengan suara perempuan. Yang Aku dengar dengan jelas suara itu dari belakang kami.
Saat aku menoleh, aku lihat seorang pendaki perempuan dengan langkah tergopoh dan bermuka pucat. Dalam pikirku, Mungkin dia adalah pendaki yang tersesat. aku sebenarnya merinding. Aku pun semakin mempercepat langkahku. Dan seperti dugaanku, ternyata pendakian kami harus diakhiri dengan sambutan sosok perempuan itu lagi, yaitu sosok perempuan yang sudah mengikuti kami dari awal perjalanan pendakian di malam 1 Suro di Gunung Merbabu ini. Meskipun aku tidak tahu dia itu siapa dan tidak tahu apa tujuannya mengikuti kami, tapi aku ucapkan terima kasih karena sudah menyambut dan mengikuti kami selama pendakian ini.